Shalom, jemaat kekasih Tuhan. Malam ini kita bersekutu lagi melalui doa Rabu malam. Walaupun secara online, bagi Bapak dan Ibu di rumah, karena masih suasana pandemi, tapi kita tahu bahwa rumah atau tempat tinggal di mana kita tinggal bukan hanya dijadikan tempat tinggal, tetapi juga tempat untuk memuliakan Tuhan, tempat menanti dan menikmati berkat Tuhan. Mari kita pujikan pujian untuk Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memungkinkan kami untuk beribadah malam hari ini. Kami percaya bahwa Engkau tetap setia walaupun kami tidak sering setia, untuk mengamalkan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau mengenal pribadi kami masing-masing ya Tuhan, jauh daripada kami mengenal diri sendiri. Tak ada dari kehidupan kami yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai mulut dan suara hamba-Mu menjadi mulut dan suara-Mu, supaya firman-Mu yang kedengaran saat ini tidak sia-sia, melainkan dapat memberkati kami. Tuhan, ampuni salah dosa kami
supaya jangan menghalangi berkat-Mu yang mau datang kepada kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kita siapkan hati kita, kehidupan kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan melalui hamba-Nya. Kita nyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baik Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga pada malam hari ini kami bisa berkumpul walaupun secara online, memuji Engkau, dan saat ini kami rindu belajar firman-Mu. Tuhan kiranya memimpin kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu juga menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan nantinya kami bisa lakukan dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat 24. Yohanes 12 ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikian firman Tuhan. Bacakan. Bapak Ibu, di dalam masa pandemi ini, ya di mana semua aktivitas kita, kegiatan kita, pekerjaan kita sangat dibatasi dan dianjurkan kalau memungkinkan semua di rumah. Nah, di dalam keterbatasan aktivitas kita di luar, saya melihat dalam masa pandemi ini ada hal-hal yang baik, yang sangat positif yang ada ya di tengah-tengah masyarakat saat ini. Dan mungkin di antara jemaat juga sudah melakukan hal itu. Ya, di mana orang-orang atau bagian di rumah
ada pekerjaan, maksudnya ada aktivitas yang baru, yaitu pada menanam sayuran berbagai macam sayuran lah ya, ditanam di media yang sangat terbatas, mungkin di pot atau mungkin di halaman rumah yang memang sangat kecil begitu, tetapi itu bisa ditanam dan bisa menghasilkan sayur yang baik, yang sehat, dan tentunya bebas pestisida. Dan menariknya saya melihat bahwa banyak orang akhirnya menikmati ya dari hasil sayur yang ditanam dalam media yang terbatas itu, selain dinikmati oleh keluarga, mungkin teman-teman, dibagi-bagikan ke teman-teman atau ke orang-orang yang dikenal, itu juga bisa menjadi alat malah menghasilkan uang. Ya, menghasilkan uang, dan itu sangat baik di dalam masa-masa atau di masa-masa kondisi saat ini, pandemi ini. Nah, tema kita pada malam hari ini dalam bacaan yang sudah tadi kita baca bersama, yaitu Tuhan Yesus sebagai biji gandum. Tuhan Yesus sebagai biji gandum. Ya, tidak ada seorang pun, misalnya tadi saya katakan sayur-sayuran, menanam sayur, kalau tidak ada seorang pun yang akan menikmati hasil dari sayur-sayuran yang segar, yang sehat, kalau orang tersebut tidak menanam, ya, atau bibit sayuran itu tidak ditanam dulu di dalam tanah, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, dalam bacaan firman Tuhan saat ini biji gandum yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah menggambarkan dirinya sendiri. Ya, Yesus menggambarkan dirinya sebagai biji gandum. Kalau Tuhan Yesus tidak taat sampai mati di kayu salib, Ia tidak akan menghasilkan buah. Tidak ada korban penebusan dan tidak ada keselamatan bagi orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dengan kata lain, manusia akan tetap menanggung akibat dari dosa. Ya, seperti di dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi karena Yesus sudah mati di kayu salib, karena Yesus taat dan mau berkorban untuk dosa-dosa manusia, maka ada buah yang dihasilkan, yaitu orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Allah, sehingga manusia telah diperdamaikan dengan Allah. Ya. Di mana kemuliaan Allah yang awalnya pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa telah rusak, telah dipulihkan di dalam kematian Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, akhirnya menghasilkan tuaian, yaitu jiwa-jiwa manusia, yaitu kita-kita yang sudah percaya kepada Kristus. Nah, apakah cukup bagi kita untuk bersyukur atas pengorbanan Kristus? Apakah cukup bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan, hanya menerima anugerah dari Allah? Tidak. Tuhan menghendaki kita juga melakukan seperti hal yang dilakukan oleh Yesus. Pertama, kita harus mengerti apa kehendak Tuhan, yaitu kita juga harus menghasilkan buah, kita harus juga berbuah. Seperti dalam Yohanes pasal ke-15 ayat 16b yang berkata, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Itu yang dikehendaki oleh Yesus di dalam kehidupan kita.
sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, sebagai orang-orang yang sudah percaya dan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Kedua, kita bersedia mati. Ya, bersedia mati dalam tanda petik ya. Bersedia meninggalkan kehidupan lama, bersedia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Sepenuhnya kita mengenakan kehidupan Kristus. Ya, kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20 yang berbunyi demikian. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, bukan kita lagi ya, bukan kedagingan kita lagi yang hidup di dalam diri kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kita tidak mungkin menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Tuhan hanya mau, Yesus mau kita meneladani apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Sulit pasti, tidak mudah untuk meninggalkan kebiasaan lama kita, keegoisan kita, keinginan kita, mematikan semua keegoisan kita, keinginan, keakuan kita. Tapi ingat, Kristus telah mati untuk kita. Oleh karena itu kita juga harus mematikan kedagingan kita dan kita mengenakan kehidupan Kristus dalam diri kita. Sehingga kita bisa berdampak bagi orang lain. Memang kita tidak perlu seperti mungkin penginjil atau hamba Tuhan yang harus mungkin pelayanan ke sana kemari, tapi dalam keseharian kita, dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan pekerjaan kita, di dalam lingkungan pertemanan kita, kita bisa berdampak bagi orang lain. Dalam perkataan kita, dalam apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu yang Tuhan kehendaki bagi kita, yaitu mati untuk kedagingan kita, keakuan kita. Kita hidup di dalam Kristus. Kita mencerminkan hidup seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita satu hati menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan.